Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa dengan teman-teman ASAI. Seperti yang disampaikan tadi, presentasi yang ingin saya sampaikan adalah pengalaman saya di Sydney selama COVID ini. Bisa saya share PPT, Ibu? Sebentar Pak, saya bagi. Silakan Pak, udah. Atau saya bantu kalau masih sulit. Oke. Bisa terlihat, Ibu? Oke Pak, terlihat. Baik, yang pertama mungkin saya sampaikan tentang keadaan COVID secara umum di Australia. Kemudian yang kedua nanti kita akan membahas tentang bagaimana keberagaman di Australia, kemudian secara khusus di Sydney di mana saya tinggal. Kemudian yang terakhir pengalaman pribadi saya selama COVID di sini. Baik, kasus COVID di Australia sampai saat ini dari data yang saya ambil tadi pagi itu berjumlah 27.678 dan kematiannya 907 dan hanya 4 kasus baru di Australia. Nah, memang secara umum di Australia itu tingkat kasus ya penyebarannya itu tidak sama masing-masing state, dan yang terparah itu ada di Victoria atau di Melbourne ya. Sampai saat ini masih ada kasus tetapi sudah mulai menurun. Jadi seperti itu dari data yang ada. Kemudian berkaitan dengan kegiatan keagamaan di Australia, angka kasus itu sangat kecil, semakin hari semakin kecil karena salah satu penyebabnya adalah yang pertama adalah denda yang diberikan oleh pemerintah Australia ketika melanggar apa istilahnya kalau di Indonesia ya protokol kesehatannya ya. Kalau di sini kita bisa melihat misalnya, jadi per individu itu kalau melanggar social distancing misalnya atau berkerumun itu $11.000. Bisa dibayangkan itu 11.000 berarti 100 jutaan gitu. Jadi sangat tinggi sekali sehingga orang pada takut untuk melanggar peraturan ini. Kemudian misalnya di kegiatan keagamaan misalnya di masjid di sini religious services misalnya itu dibatasi 300 orang. Jadi seperti di masjid atau di gereja itu maksimal 300 orang. Nah, kalau misalnya melanggar maka lembaga itu akan didenda 55.000 atau setengah miliar ya. Nah, jadi itu faktor yang menyebabkan tingkat penyebaran COVID di Australia itu bisa ditekan sedemikian rupa sehingga sampai saat ini hanya 4 kasus ya. Itu pengantar tentang COVID di Australia secara umum. Kemudian
Karena waktu terbatas ini saya singkat saja. Karena ini adalah konferensi agama-agama, jadi saya coba melihat perkembangan keagamaan di Australia ini dengan melihat apa yang dianalisa oleh Andrea Paras, ya, yaitu bagaimana agama itu merespon terhadap terjadinya COVID-19 ini. Nah, menurut Paras itu ada 4. Jadi agama bisa menjadi sebagai sources of solidarity, sebagai sumber solidaritas. Kemudian yang kedua adalah sebagai sources of knowledge. Kemudian yang ketiga adalah sources of moral authority, dan yang keempat adalah sources of meaning. Nah, yang pertama, sources of solidarity ini kita bisa melihat mungkin di seluruh dunia ya, bisa kita lihat di seluruh negara bahwa solidaritas itu sangat tinggi, bahu-membahu untuk mengatasi COVID ini. Nah, pengalaman saya di Sydney, solidaritas dari berbagai macam kelompok atau komunitas di Sydney itu sangat besar, terutama kepada mahasiswa. Nah, saya sebagai mahasiswa S3 di Western Sydney University itu beras saya dari awal COVID sampai sekarang masih ada. Jadi bantuan-bantuan itu mengalir dari berbagai macam sumber, baik dari komunitas agama, dari pemerintah, ataupun perusahaan-perusahaan yang peduli terhadap mahasiswa. Kemudian yang kedua, sebagai sources of knowledge, sosialisasi yang disampaikan oleh pemerintah untuk benar-benar ketat dalam mematuhi peraturan itu juga komunitas keagamaan juga berperan di sini. Jadi seperti gereja, walaupun di beberapa tempat ada klaster keagamaan, misalnya di Sydney itu ada pernah beberapa bulan setelah COVID itu ada kasus dari pemakaman, peristiwa pemakaman, sehingga harus di tracking ya, ditelusuri orang-orang yang hadir dari pemakaman itu. Kemudian yang ketiga adalah sources of moral authority. Nah, di sini juga agama juga berperan sebagai otoritas yang kuat untuk secara moral menghimbau kepada jemaahnya untuk mematuhi peraturan. Kemudian yang terakhir adalah sources of meaning. Di sini saya kira lebih kepada bagaimana secara personal atau setiap individu dari masing-masing agama itu memaknai apa kalau disinggung tadi oleh Pak Media, bahwa di masing-masing agama atau agama berperan ketika pada satu titik tertentu manusia tidak mampu untuk memahaminya, maka dari agama dicoba untuk digali untuk ada pemahaman-pemahaman baru. Demikian juga dengan COVID-19 ini. Kemudian selanjutnya dari saya akan lebih fokus pada Islam. Di Australia ini Islam menjadi agama terbesar, minoritas terbesar ya, yang mengalami perkembangan yang pesat. Jadi secara sensus dari 2016 itu bisa dilihat bahwa
Islam di Australia itu 2,6% dari sekitar jumlah penduduk di Australia itu sekitar 23 juta ya. Jadi 2,6%-nya itu Muslim dan 42%-nya itu ada di New South Wales atau secara khusus di Sydney. Jadi di Sydney itu adalah komunitas Muslim terbesar di Australia. Demikian juga dengan jumlah masjid yang ada di Australia itu yang terbanyak adalah di Sydney. Jadi saya juga bersyukur karena di Sydney itu tidak susah untuk mendapatkan atau mencari tempat sholat, untuk tempat Jumat ataupun makanan-makanan halal itu sangat banyak sekali, sehingga memudahkan untuk hidup di Sydney. Yang terakhir, kurang berapa menit Ibu? 1 menit. Oke. Yang terakhir personal experience atau refleksi pribadi saya. Jadi kegiatan saya selama studi di sini, yang pertama kalau di bidang keagamaan ya alhamdulillah juga dekat ke masjid. Di sini ada namanya Darul Fatwa. Darul Fatwa ini adalah sebuah organisasi besar di Sydney dan sering mengadakan kerjasama dengan beberapa komunitas Islam di Indonesia, misalnya yang sudah sering berjalan itu di Sydney, misalnya Maulid Nabi yang diadakan setiap tahun itu komunitas Nahdlatul Ulama, dan kebetulan saya di sini juga aktif di NU Sydney bersama teman-teman, dan alhamdulillah dua tahun yang lalu mendirikan TPK Al-Ma'arif di sini. Kemudian kegiatan lain untuk menyeimbangkan suasana COVID ini, di samping mengajar di TPK juga memanfaatkan fasilitas-fasilitas misalnya di kampus walaupun COVID, library masih tetap buka, kemudian fasilitas umum untuk berolahraga atau sesekali mancing untuk rileks, rehat sejenak dari studi. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa diperpanjang di diskusi. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.